Ya, Verdi Sambo menjadi tersangka di 2 kasus. Apakah ini akan membuat hukumannya lebih berat? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, serta Komisioner Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Kabar baik. Ya, kami ingin bertanya ke Pak Yusuf terlebih dahulu dari Kompolnas. Pak Yusuf, Verdi Sambo sudah menjadi tersangka 2 perkara. Bagaimana tanggapan Anda sejauh Kompolnas mengawasi jalannya penyidikan kasus ini? Kami kira sesuai dengan pantauan dan penilaian kami dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan terhadap kematian Brigadir J sudah on the track. Ada dugaan peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana yang itu telah juga menetapkan FS sebagai tersangkanya, dan kemudian dalam perkembangan pada saat ini FS sendiri juga ditetapkan sebagai obstruction of justice. Nah, terkait dengan obstruction of justice sendiri itu sudah sangat terang sebenarnya bukti-buktinya ketika itu dilakukan dalam sidang kode etik profesi yang telah memutuskan yang bersangkutan diberi sanksi, salah satunya administrasi pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, tentu ini sudah langkah maju di dalam perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir J ini oleh penyidik. Kami nilai ini sudah maju dan kami akan terus mengawal agar proses penyidikan ini lancar untuk dilimpahkan berkasnya di kejaksaan. Baik. Di JPU itu sudah ada petunjuk-petunjuk untuk dipenuhi perbaikannya sehingga ini bisa kita kawal terus di pengadilan. Baik, saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini sudah ada 2 kasus, Ya. Sambo menjadi tersangka. Hukumannya akan lebih berat nanti atau tidak, Pak? Iya, biasanya kalau ada 2 kasus atau 2 perbuatan pidana yang disidangkan sekaligus, maka dia akan dituntut dan dihukum yang berat, gitu ya. Jadi sistem hukum pidana kita bukan menambah-nambah, gitu, tetapi memilih salah satu tindak pidana yang terberat, gitu. Nah, karena itu kemudian meskipun di dalam pemeriksaannya tetap semua kasusnya diperiksa, gitu, tetapi tuntutannya hanya satu saja, ya. Maksud saya lamanya hukuman itu baik oleh jaksa maupun dijatuhkan yang terberat, gitu. Ya, Pak. Baik, kami masih ke Pak Yusuf saat ini. Pak Yusuf, ini melihat saat ini ada beberapa perwira polisi yang juga terseret dalam kasus ini. Ini apakah kemungkinan memang karena garis komando yang begitu tingginya jabatan dari Verdi Sambo ini sehingga bawahannya juga ikut mengikuti arahan dari Verdi Sambo, dan apakah memungkinkan ada anggota polisi lain yang juga terlibat dalam kasus ini? Ya, di dalam perkembangan terakhir kan penetapan tersangka kasus obstruction of justice ini kan klasternya ada 7 orang, termasuk FS sendiri. Baru setelahnya di bawahnya itu kan para bawahannya, baru di luar Propam sendiri pada waktu itu ada Ditpidum Baris Krim Polri, ya, yaitu AKP IW. Nah, ini mereka ini klaster obstruction of justice ini sudah proses penegakan kode etik profesi, sudah dilakukan sidang kode etik profesi terhadap Kompol CP yang sudah diberikan sanksi BTDH. Kemarin terakhir ada Kompol BW juga putusannya BTDH. Tentu satu sisi memang ini harus diusut kasus ini setuntas-tuntasnya, tapi pada sisi lain tentu kita prihatin gitu. Ini berdampak kepada adanya putusan pemberhentian yang ini diakibatkan oleh apa yang dilakukan oleh FS yang dalam hal ini memerintahkan agar skenario yang dimaksud FS mengaburkan fakta yang sesungguhnya, yang itu awalnya adalah peristiwa tembak-menembak yang dilatar belakangi oleh adanya dugaan pelecehan seksual, yang ini memerintahkan kepada anggotanya. Nah, di dalam norma kode etik sebagai bawahan ada norma wajib, norma larangan, dilarang memerintahkan tangan. Nah, sebagai bawahan tentu ada norma wajib menolak perintah. Nah, ini tidak berjalan di dalam pembuktian dalam hal 2 orang yang sudah diputus PTDH ini, mereka terbukti ya salah satunya
tidak profesional karena tidak bisa menolak perintah karena itu bertentangan dengan norma hukum. Itu yang mengakibatkan obstruction of justice, terhalang-halangnya penyidikan secara profesional. Ya, Pak Abdul Fikar, dengan dijerat pasal berlapis seperti ini, artinya membuat Sambo akan sulit lepas dari hukuman berat ya Pak ya. Kemudian nantinya apakah ini persidangannya bisa berjalan secara paralel, seperti apa mekanismenya Pak Abdul Fikar? Iya, dalam hukum pidana itu ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, meskipun beberapa perbuatan gitu ya, dilakukan sekaligus gitu ya dalam satu rentetan peristiwa gitu. Ada juga yang juga terpisah gitu. Nah, karena itu kemudian dalam sistem penuntutannya ya ada yang kemudian ada juga yang berdiri sendiri. Umpamanya di samping ada pembunuhan ada tindak pidana yang lain, itu pasti berdiri sendiri. Tetapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pembunuhan, umpamanya penganiayaan atau apa, itu biasanya disatukan, biasanya oleh jaksa itu disatukan, ya, kemudian dituntutnya sekaligus gitu. Dan kalau ada beberapa tindak pidana juga bisa dituntut sekaligus, ya, artinya karena itu dalam rentetan satu peristiwa, gitu. Dan penuntutannya pasti akan dituntut ancaman hukuman yang terberat gitu, dari beberapa tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum nantinya. Begitu, Mbak. Ya, Pak Abdul Fikar, persidangan akan semakin dekat. Ini narasi pelecehan seksual dihidupkan kembali setelah ada rekomendasi dari Komnas HAM. Jika nantinya dugaan pelecehan seksual itu akan didalami oleh hakim, apakah nantinya persidangan juga bisa ditutup saat membahas dugaan pelecehan seksual tersebut? Oh iya. Dua perkara yang meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, tapi dalam pemeriksaannya tertutup untuk hanya terbuka untuk stakeholder, pihak-pihak terkait saja, gitu, ya, yaitu perkara anak-anak dan perkara kesusilaan, gitu. Nah, kalau ada perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, maka sidangnya akan dinyatakan tertutup, dan demikian juga persidangan anak, yaitu dinyatakan tertutup, tapi tetap terbuka untuk pihak-pihak yang memang berkaitan dengan perkara itu, saksi umpamanya atau saksi ahli gitu ya, atau petugas-petugas yang memang berkaitan dengan perkara itu, penuntut umum, penasihat hukum. Nah, itu boleh umpamanya ada di dalam satu sidang yang tertutup itu gitu. Baik, Pak Yusuf, ini kan Sambo kemarin juga sempat mengirimkan surat mengenai keterangannya bahwa ada beberapa bawahannya yang tidak mengetahui hal ini. Seberapa kuat surat ini, Pak, untuk nanti dalam sidang kode etik ataupun untuk menjerat tersangka, maksud kami tersangka dalam kasus obstruction of justice atau yang menghalangi penyidikan kepada pihak anggota kepolisian? Iya, ya apa yang dilakukan terkait surat oleh FS itu tentu dalam kepentingan sidang kode etik profesi, tentu itu kan akan diuji apakah itu demikian benar di dalam keterangan para saksi-saksi yang akan diperiksa, termasuk terkait yang dijelaskan dalam surat itu ada kaitan langsung dengan terduga pelanggar pada saat itu diperiksa di dalam sidang kode etik profesi. Nah, itu kan semuanya akan diuji gitu, diuji. Tentu ini kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi. Namun kami sudah sampaikan beberapa waktu lalu, para saksi di dalam sidang Komisi Kode Etik untuk FS sendiri itu adalah diantaranya masuk di dalam tersangka kasus obstruction of justice yang ini sudah dilakukan proses sidang Komisi Kode Etiknya, 2 sudah diputus. Nah, terus akan berlanjut barangkali nanti hari Kamis atau Jumat ini masih dalam proses pemberkasan yang lainnya. Ini secara perlahan sidang kode etik terhadap mereka yang merupakan saksi yang dimaksud oleh FS itu sudah akan berlanjut dalam sidang Komisi Kode Etik nanti. Baik, kita harapkan semoga semua yang terlibat ini bisa kooperatif sehingga penyelidikan mengenai kasus pembunuhan Brigadir Joshua maupun obstruction of justice ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, dan juga Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, telah bergabung bersama kami.